Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ibu berharap kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat dan bahagia. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dengan harapan semoga apa yang kita pelajari dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nama-nama yang Ibu panggil silakan angkat tangan. Sudah siap? Baik. Yang pertama, Nani Nadila, Mbak Nurwinda, Mas Sufisi, Mbak Amel, baik, Mbak Elina, Mbak Rizka, baik, Mbak Ani, Mbak Ulan. Alhamdulillah, ternyata semuanya pada hadir ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya ada yang tahu kita membahas bab mengenai apa? Ya betul Mbak Nani, kita belajar mengenai akhlak terpuji. Dan kemarin kita mempelajari tentang apa saja? Apa? Ya benar, yang pertama kita belajar mengenai pengertian akhlak terpuji. Yang kedua, mengenai karakteristik akhlak terpuji. Dan yang terakhir ada metode peningkatan kualitas akhlak. Baik, selanjutnya materi pada hari ini yaitu materi tentang syirik. Silakan dibuka buku paketnya halaman 110. Silakan buku selain PAI-nya dimasukkan ke dalam laci terlebih dahulu ya. Baik, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai diharapkan anak dapat yang pertama menjelaskan definisi syirik, yang kedua menjelaskan klasifikasi syirik, yang ketiga menjelaskan macam-macam syirik, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu akibat negatif perbuatan syirik. Nah, untuk metodenya, Ibu menggunakan metode ceramah dan diskusi. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu ya, kalian bebas untuk menjawabnya. Apakah kalian sudah tidak asing dengan kata-kata peramalan atau meramalkan sesuatu? Sudah? Oh ya, memang di kehidupan sehari-hari kita sering mendengarkan kata-kata peramalan atau meramalkan sesuatu. Jadi, seperti meramalkan garis tangan, ilmu perbintangan, dan lain sebagainya. Padahal hal tersebut itu merupakan perbuatan syirik yang harus kita hindari. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai definisi syirik. Nah, syirik dari segi bahasa artinya mempersekutukan, sedangkan syirik dari segi istilah adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dan sesuatu yang lain. Orang yang melakukan perbuatan syirik itu disebut dengan musyrik. Nah, syirik itu merupakan dosa besar. Allah akan mengampuni semua dosa yang dilakukan oleh hambanya, kecuali dosa besar, yaitu seperti syirik. Baik, selanjutnya ada klasifikasi syirik. Dilihat dari sifat dan sanksinya, syirik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada syirik akbar atau syirik besar. Yang kedua, yaitu ada syirik asgor atau syirik kecil. Baik, sekarang itu akan menjelaskan klasifikasi yang pertama, yaitu syirik akbar atau syirik besar. Syirik akbar adalah syirik yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Syirik akbar adalah menjadikan bagi Allah sekutu atau melakukan ibadah kepadanya seperti kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, ada yang bisa menyebutkan contoh dari syirik akbar? Ya, betul Mas Visi. Jadi, contohnya adalah menyembah berhala. Nah, syirik akbar juga ada dua macam. Yang pertama, yaitu ada zahirun jali atau tampak nyata, yaitu penyembahan kepada Tuhan selain Allah, seperti yang disebutkan tadi, yaitu penyembahan berhala, itu contohnya. Yang pertama, yang kedua menyembah
pohon, menyembah gunung, menyembah bulan, menyembah bintang, itu termasuk dari zahirun jali. Lalu yang kedua ada batinun kafi. Batinun kafi itu seperti contohnya meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal, atau patuh kepada hukum yang bertentangan atau undang-undang yang bertentangan dengan hukum Islam. Nah, itu contohnya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada syirik asghar. Syirik asghar adalah semua perkataan atau perbuatan yang akan membawa seseorang kepada kemusyrikan. Jadi syirik asghar juga termasuk perbuatan syirik, akan tetapi masih mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya segera bertobat. Nah, syirik asghar itu ada beberapa contoh. Yang pertama, bersumpah dengan nama selain Allah. Lalu yang kedua, yaitu memakai azimat. Yang ketiga, yaitu mantra. Yang keempat, sihir. Yang kelima, peramalan. Yang keenam, dukun dan tenung. Yang ketujuh, bernazar kepada selain Allah. Dan yang terakhir adalah riya. Maka dari itu, anak-anak, janganlah kita percaya kepada dukun, kepada peramalan, kepada bintang atau ilmu perbintangan, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita membahas tentang macam-macam syirik. Nah, macam-macam syirik itu ada 4. Yang pertama, yaitu ada syirku al-ilmi. Yang kedua, yaitu syirku at-tasarruf. Yang ketiga, ada syirku al-ibadah. Dan yang keempat, ada syirku al-adah. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam syirik masing-masing ya. Yang pertama ada syirku al-ilmi, yaitu syirik yang sering terjadi atau umumnya pada ilmuwan, yaitu mereka tidak percaya ilmu pengetahuan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, mereka percaya bahwa manusia itu berasal dari kera. Nah, yang kedua ada syirku at-tasarruf, yaitu mereka percaya adanya Tuhan selain Allah itu mempunyai kekuasaan. Contohnya seperti mereka percaya bahwa Nabi Isa itu merupakan anak Tuhan. Mereka percaya dukun dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada syirku al-ibadah, yaitu mereka menuhankan ide-ide, pikiran, ataupun fantasi lainnya. Dan yang keempat ada syirku al-adah, yaitu kepercayaan terhadap tahayul. Nah, mungkin kata-kata tahayul sering didengarkan di kehidupan sehari-hari ya. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari tahayul? Silakan. Ya, betul. Contoh dari tahayul yaitu mereka percaya bahwa angka 13 itu merupakan angka sial sehingga mereka tidak menggunakan angka tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada akibat negatif perbuatan syirik. Nah, orang yang melakukan perbuatan syirik pasti akan mendapatkan akibatnya. Yang pertama, yaitu sulit menerima kebenaran. Yang kedua, munculnya perasaan bimbang dan ragu. Lalu, yang ketiga, yaitu tidak boleh menjadi pemimpin bagi kaum yang beriman. Yang keempat, yaitu hanya mendapatkan kesenangan sementara. Dan yang terakhir, orang yang melakukan perbuatan syirik pasti akan mendapatkan siksa di neraka. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Baik, Mbak Amel. Oke, Mbak Amel bertanya mengenai contoh dari menuhankan ide-ide, pikiran, atau fantasi. Jadi contohnya yaitu seorang ateis yang memuja ide pengingkaran terhadap Tuhan dalam berbagai kegiatan. Contohnya yaitu yang tadi syirku al-ibadah. Sudah paham semuanya? Baik, sekarang Ibu akan bertanya, apakah kalian pernah melakukan perbuatan syirik baik disengaja maupun tidak? Yang sudah dijelaskan seperti yang Ibu jelaskan tadi, contohnya? Sudah? Belum? Oke, ada yang belum dan ada yang sudah. Jadi jangan ya anak-anak, setelah kita paham bahwa hal-hal tersebut merupakan perbuatan syirik, mari kita mulailah untuk menghindari perbuatan tersebut. Dan apabila kita sudah terlanjur masuk ke dalam perbuatan syirik, maka segeralah bertobat. Alhamdulillah,
Sudah paham semuanya ya? Baik, jadi hari ini kita belajar apa saja? Betul, yang pertama ada pengertian syirik. Yang kedua, klasifikasi syirik. Ada berapa? Dua. Yang pertama syirik akbar, yang kedua syirik asgor. Nah, selanjutnya macam-macam syirik. Ada berapa? 4. Yang pertama syirku ala ilmi, yang kedua syirku atas saruf, yang selanjutnya syirku al ibadah, lalu syirku al adah. Dan materi terakhir tadi yaitu akibat negatif perbuatan syirik. Alhamdulillah, pertemuan kali ini sudah selesai ya. Semoga kalian tetap semangat dan terus belajar dimanapun kalian berada. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, selalu semangat dan tetap jaga kondisi kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.